Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para santri sekalian, kembali kita lanjutkan membaca kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matn Al-Aqidati At-Tahawiyah karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, yang merupakan syarah terhadap kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa kadzalika af'aluhum fima 'alima minhum ay yaf'aluhu. Demikian juga perbuatan-perbuatan para hamba. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui perbuatan-perbuatan para hamba. Kata Syekh Shalih Fauzan, ay alim af'alahum fil azali. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui perbuatan-perbuatan para hamba sejak azali. Artinya Allah sudah tahu sebelumnya. Allah sudah tahu sejak dahulu. Si fulan akan melakukan ini dan itu. Si Alan akan melakukan ini dan itu. Sampai hari kiamat. Bukan Allah baru tahu ketika terjadi, bukan. Allah sudah tahu sejak dahulu. Kemudian At-Tahawi rahimahullah mengatakan, wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Dan setiap orang akan dimudahkan untuk mendapatkan apa yang ia diciptakan untuknya. Kemudian Syekh Shalih Fauzan bawakan ayat, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Surat Al-Lail ayat yang kelima sampai ke-10. Dan ini sudah kita jelaskan pada sesi yang sebelumnya. Kemudian At-Tahawi rahimahullah mengatakan, wal a'malu bil khawatimi. Dan amalan-amalan itu dilihat dari penutupnya, dilihat dari akhirnya. Artinya kalau amalan seseorang ditutup dengan kebaikan, maka dia orang baik. Kalau amalan seorang ditutup dengan keburukan, maka dia orang buruk. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, wal a'malu bil khawatimi, amalan itu dilihat dari penutupnya. Perkataan innamal a'mal bil khawatim, sebetulnya ini adalah kutipan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadisnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Al-insanu la yaghtarru bi'amalihi wa in kana aslahas salihina. Seseorang tidak boleh tertipu dengan amalannya, walaupun ia orang yang paling soleh sekalipun. Bal yakhafu min su'il aqibati. Bahkan semestinya dia khawatir dia akan mendapatkan akhir yang buruk. Wala yahkumu ala ahadin bi annahu min ahlin nari bimujibi af'alihi. Dan juga berdasarkan hadis ini, tidak boleh menghukumi seseorang bahwasanya dia pasti masuk neraka sekadar karena melihat amalannya. Li'annahu la yadri bimadza yukhtamu lahu. Karena kita tidak tahu bagaimana nanti akhir kehidupannya. Bisa jadi dia mengakhiri hidupnya dengan kebaikan. Dia bertobat, beramal soleh, dan dia mengakhiri hidupnya dengan amal soleh. Wa yuwaddihu dzalika haditsun Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadits Ibnu Mas'udin. Dan ini dijelaskan oleh sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan." Sesungguhnya kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibu kalian selama 40 hari sebagai nutfah. Nutfah artinya segumpal mani. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalika. Kemudian menjadi 'alaqah semisal itu juga. 'Alaqah artinya segumpal darah. Mithla dzalika maksudnya 40 hari juga. Menjadi nutfah 40 hari, menjadi 'alaqah juga 40 hari. Thumma yakunu mudghatan mithla dzalika. Kemudian menjadi mudghah, menjadi segumpal daging. Mithla dzalika 40 hari juga. Berarti 40, 40, total 120 hari. Sama dengan 4 bulan. Nah setelah itu,
Thumma yursalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fihi ruha. Kemudian diutus malaikat. Kemudian malaikat ini pun meniupkan ruh kepada segumpal daging tersebut. Sehingga jadilah dia manusia. Maka kata para ulama, janin yang sudah 4 bulan, maka dia sudah dianggap sebagaimana manusia yang hidup. Andaikan dia mati, keguguran, maka dia tetap dimandikan, dikafani, dikubur. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Dan ditetapkan padanya 4 kalimat. Bikatsbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Yang pertama ditetapkan rezekinya, yang kedua ditetapkan ajalnya, yang ketiga ditetapkan amalannya, yang keempat ditetapkan nasibnya, apakah dia menjadi orang yang syaqi, sengsara, ataukah menjadi orang yang sa'id, yang bahagia. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannati. Sungguh ada di antara kalian yang beramal dengan amalan penduduk surga, artinya amal-amal ketaatan. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un. Sampai-sampai antara dia dengan surga hanya tinggal 1 hasta saja. Tinggal sedikit lagi masuk surga. Fayasbiqu alaihi alkitabu wa ya'malu bi'amali ahli nari fayadkhuluha. Namun dia didahului oleh takdir. Kemudian dia mengamalkan amalan ahli neraka, mengamalkan amalan maksiat, amalan keburukan di akhir hidupnya, kemudian akhirnya dia masuk neraka. Ini harus kita khawatirkan. Mungkin sekarang kita beramal soleh, tapi kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupan kita. Maka kita wajib takut, kita wajib khawatir, dan jangan sampai tertipu oleh amalan kita. Jangan merasa sudah hebat, jangan merasa sudah soleh, jangan merasa sudah baik, terus perbaiki diri. Kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupan kita. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un. Dan ada di antara kalian yang beramal dengan amalan penduduk neraka, artinya amalan maksiat, sampai antara dia dengan neraka tinggal 1 hasta saja. Wa ya'malu bi'amali ahli jannati fayadkhuluha. Namun di akhir hidupnya dia mengamalkan amalan penduduk surga, yaitu amalan ketaatan, kemudian akhirnya dia masuk surga. Oleh karena itu, kita tidak boleh memastikan seseorang yang bermaksiat atau yang sesat pasti neraka. Karena bisa jadi dia bertobat di akhir hidupnya, dia mengamalkan amalan penduduk surga dan akhirnya masuk surga. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Fal insanu yakhafu min su'il khatimati. Maka seseorang hendaknya khawatir ia akan mendapatkan su'ul khatimah, akhir yang buruk. Wala yahkumu ala ahadin bisu'il khatimati. Dan tidak boleh memastikan bahwasanya seseorang pasti akan mendapatkan su'ul khatimah. Li'annahu la yadri bima yukhtamu lahu. Karena dia tidak tahu bagaimana akhir kehidupannya. Fataubatu tajubbu ma qablaha. Karena dengan taubat itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan sebelumnya. Allah Ta'ala katakan, Qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salafa. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, andaikan mereka berhenti, mereka bertobat, maka akan diampuni bagi mereka dosa-dosa mereka yang telah lalu. Bayangkan, kekufuran saja, kalau orang yang bertobat, Allah ampuni. Apalagi kesalahan-kesalahan yang lain yang di bawah kekufuran. Surat Al-Anfal ayat 38. Fal a'malu bil khawatimi. Maka amalan itu tergantung penutupannya. Walakin min lutfillahi azza wa jalla bi ibadihi anna man 'asha 'alal khairi fa innahu yakhtimu lahu bil khairi. Namun di antara hikmah Allah terhadap para hambanya adalah bahwasanya orang yang dia selama hidupnya mengamalkan amalan-amalan kebaikan, maka Allah akan tutup hidupnya dengan kebaikan. Orang yang berusaha untuk istiqomah dan bersungguh-sungguh untuk istiqomah di atas Islam, di atas akidah Ahlussunnah, di atas sunnah Nabi, maka pasti Allah akan tutup hidupnya dengan husnul khatimah, akhir yang baik. Maka tugas kita adalah berusaha untuk istiqomah. Wa man 'asha 'ala syarri fa innahu yakhtimu lahu bisyarri. Adapun orang yang hidupnya senantiasa di atas keburukan,
dan tidak ada usaha untuk mengambil sebab-sebab petunjuk, fa innahu yakhtimu lahu bisyarri, maka Allah akan tutup hidupnya dengan keburukan, su'ul khatimah. Wal insanu ya'malul asbaba wa yusinu dhanna billahi azza wa jalla. Maka seseorang wajib untuk mengambil sebab-sebab husnul khatimah dengan dia terus belajar, dia menuntut ilmu, dia berusaha mengamalkannya, dia berusaha istiqomah di atasnya, dan dia wajib husnuzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah azza wa jalla. Nggak boleh dia berprasangka, wah jangan-jangan nanti saya beramal soleh terus, nanti Allah takdirkan saya di akhir hidup saya mengamalkan keburukan, kemudian saya mati. Ini namanya suudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Husnuzon kepada Allah, prasangka baik kepada Allah. Kalau kita terus istiqomah, kita sabar di atas sunnah, maka Allah akan tutup hidup kita dengan husnul khatimah, akhir yang baik. Wa ba'dun nasi yaqulu atubu qabla al-mauti. Sebagian orang mengatakan, saya akan bertobat sebelum mati. Wa naqulu lahu, maka kita katakan kepadanya, wa hal tadri mata tamutu? Apakah engkau tahu kapan engkau mati? Yumkinu an tamuta fi lahdhatin la yumkinu ma'aha at-taubatu. Bisa jadi engkau mati mendadak sehingga engkau tidak sempat untuk bertobat. Wala tadri halit taubatu maqbulatun am la. Dan andaikan engkau bertobat pun engkau tidak tahu apakah taubatmu diterima atau tidak. Lianna taubata laha syurutun, karena taubat itu ada syarat-syaratnya. Kemudian At-Tahawi mengatakan, was-sa'idu man sa'ida biqada'illahi. Dan orang yang bahagia adalah orang yang dia bahagia dengan takdir Allah. Dia menerima takdir Allah dengan lapang dada. Dia tidak marah, tidak jengkel kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wasyaqiyyu man syaqiya biqada'illahi. Sebaliknya orang yang sengsara adalah orang yang merasa sengsara dengan takdir Allah. Yang dia marah, dia murka, dia jengkel kepada takdir Allah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang sengsara sejatinya. Kata Syekh Shalih Fauzan, la yashqa biqada'illahi azza wa jalla. Seseorang tidak boleh merasa jengkel, merasa sempit dengan takdir Allah azza wa jalla. Innama yashqa bi'amalihi alladhi qadarahu Allahu lahu. Namun harusnya dia merasa jengkel, merasa murka dengan amalannya. Amalan yang buruk yang Allah takdirkan padanya. Min qadrillahi annahu yashqa aw yas'adu fa yuyassiruhu lahu. Termasuk takdir Allah adalah apakah seseorang menjadi orang yang syaqi, orang yang sengsara, ataukah orang yang sa'id, orang yang bahagia, dan Allah akan mudahkan dia untuk menjadi orang yang demikian. Nah, ini kembali kepada surat Al-Lail ayat 5 sampai 10 tadi. Artinya orang yang yashqa, orang yang sengsara, orang yang syaqi adalah orang yang memang menempuh sebab-sebab kesengsaraan, menempuh sebab-sebab keburukan. Maka Allah mudahkan dia jadi buruk. Allah mudahkan dia jadi sengsara. Dan orang yang sa'id adalah orang yang mengambil sebab-sebab kebahagiaan, sehingga Allah mudahkan dia untuk sa'id, untuk bahagia. Ini yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.